take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on that highway, beat up. Wow! Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah, you gotta move along. Gotta feel it, feel it, feel it, feel. You gotta feel it, feel it, feel it, feel. You gotta feel it on the roadway. You gotta move along. Iya, udah. Assalamualaikum udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan kami dalam rangka pengibasan dari teman kita Bapak Nurisul Ubat. Saya ucapkan juga kepada Bapak Nurisul Ubat terima kasih atas ilmu yang akan diberikan kepada kami dalam rangka pengibasan sebagai calon guru penggerak di UPTD SMPN 1 Belajar. Untuk menyingkat waktunya, dipersilakan pada Bapak Nurisul untuk segera melanjutkan acara selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Triana telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Dengan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita nasburu Allah dan masalatu wa dan majlis. Salat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ladina yaduluna ila al-ladina yaduluna ila al-Islam hatta nasburu sallallahu. Kurang lebih akhirnya ya syukur sama kita sudah pada kesempatan karena latar belakang pendidikan saya sebelumnya UI Malang. Jadi ketika memulai acara itu biasa dimulai pembahasan baru pembukaan tentang bahasa Arab tersebut. Sebelumnya saya disclaimer dulu Bapak Ibu ya. Jadi kemarin itu sebenarnya kami sudah konsultasi kepada fasilitator kami di PBB itu untuk menggabung materi kita ini bertiga. Artinya karena memang ini pembahasan hasil dari pelatihan kita selama 3 bulan ini. Tetapi beliau keberatan, jadi keberatan harus setiap CDP menyampaikan dengan caranya sendiri. Jadi sekaligus menjawab dari pertanyaannya Pak Ibu tadi, Ibu Tuti ya. Jadi pertanyaannya apakah materi saya ini sama? Sama, pada dasarnya sama. Tapi saya mencoba untuk mengkompres lebih sedikit lagi. Karena nanti saya akan berada di posisi menerangkan tentang PNM juga Bapak. Dan ini sambutan pertama saya ya. Saya berada di depan. Saya mohon maaf tidak dalam rangka menggurui Bapak Ibu ya. Saya tidak dalam rangka mengajari Bapak Ibu sekalian karena siapa saya. Tapi saya hanya ingin sharing saja apa yang saya alami selama pendidikan tersebut, dengan berharap semoga ada hikmah di baliknya. Karena semangat
yang kami bawa bukan hanya semangat belajar, tapi semangat perubahan. Semangat perubahan kalau tidak disampaikan akan sia-sia. Baik. Kemarin Bapak A berdiri di depan, saya Ya kalau guru di depan. dan maksudnya kalau di depan, kalau di atas. Sebelum materi saya mulai, ya biar tidak terlalu serius juga, karena ini adalah semangat perubahan. Bolehlah izinkan saya untuk mengawali hal ini dengan sebuah introspeksi atau pemikiran dulu ya Bapak Ibu. Kira-kira nih ada di sini depan ini saya mempunyai 3 bahan, yaitu wortel, telur, dan biji kopi. Sebelum saya mulai next selanjutnya, Bapak Ibu sekalian mohon coba berikan keputusan menjadi apa dulu. Dari sini dulu. Dari sini. Wortel, telur, dan biji kopi. Iya. Silakan kalau di wortel. Kopinya wortel ya? Biji kopi udah. Ya. Jadi kemarin itu ada yang namanya Pak Didi Yudo. Pak Didi Yudo ternyata orang Pamekasan yang kuliah di Malang, pernah kuliah di Australia. Beliau adalah fasilitator Jawa Timur. Dan waktu beliau menerangkan dimulai dari hal ini, dan saya merasa tergugah untuk menyampaikannya kepada ibu sekalian yang ada di sini. Apa yang harus dilakukan di sana? Yang pertama adalah taruhlah mangkok 3 mangkok berisi air di atas sapi tersebut. Jadi hal yang pertama itu yang dilakukan. Setelah itu di mangkok pertama itu masukkan wortel, dipanasin maksudnya seperti itu ya. Terus yang kedua dimasukkan telur. Terus yang ketiga dimasukkan biji kopi yang telah ditumbuk, artinya sudah menjadi apa ya, bubuk ya Bu ya. Jadi bukan bijinya, tapi yang sudah ditumbuk, yang biasanya sama dibagi-bagikan. Oke. Jadi kalau ada teman baru, kemarin waktu di Bali itu Pak Rudi langsung bawa kasih kopi itu keren. Itu menginspirasi saya Pak. Nanti saya bikin produk buat saya bagi-bagikan juga. Selanjutnya, setelah diproses, dididihkan ketiga mangkok tersebut selama 15 menit. Kira-kira apa yang akan terjadi? Hal yang akan terjadi adalah sebagai berikut. Wortel yang dimasukkan dalam kondisi keras, dia akan menjadi lunak setelah 15 menit berada di dalam air itu, air yang mendidih itu. Sedangkan yang telur itu masuk dalam kondisi lembut, artinya dia masih cair. Ketika keluar dari air tersebut, maka dia menjadi keras, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya yang terakhir yaitu bubuk kopi. Yang terjadi apa kira-kira? Jadi bubuk kopinya akan tetap kan ya, masih ada. Tapi yang berubah adalah airnya. Airnya yang awalnya putih bening, dia berubah menjadi hitam, yang semakin hitam semakin nikmat kata pecinta kopi. Nah, hal tersebut kita bandingkan Bapak Ibu sekalian dengan hidup kita yang sekarang ini. Yang pertama adalah hidup tidak selalu mudah. Hidup tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang hidup juga sangat keras. Artinya apa? Sebagai pribadi kita harus menghadapi fenomena itu sebagai sunatullah. Artinya memang kehidupan ini seperti itu. Makanya ujiannya sebenarnya kehidupan ini, Bu. Nanti hasilnya nanti di akhirat. Bahkan ada utapan bahwasannya hidup ini adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Jadi nggak usah terlalu apa istilahnya mengeluh gitu, katanya seperti itu. Karena itu yang penting. memang kenyataannya seperti ini kehidupan. Nah, jadi keniscayaannya itu semuanya tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Orang-orang tidak akan memperlakukan kita
seperti yang kita harapkan. Artinya kadang kita berpikir apa yang kita berpikirkan itu benar, tidak selalu benar menurut pandangan orang lain. Artinya tidak harus ada sudut pandang lain yang harus kita terima sebagai pribadi. Makanya kalau dikaitkan dengan metode apa istilahnya kebenaran mutlak, kalau masih di antara manusia ini ternyata Bapak Ibu itu tidak ada kebenaran mutlak yang sejati. Itu adalah kebenaran Tuhan. Kalau sudah Allah yang bicara pola itu sudah endingnya. Tapi kalau masih di antara kita tentang kebijakan, tentang apa, itu masihlah bisa dipertahankan. Menurut yang satunya benar, menurut satunya yang salah. Nah, ketika kita pikirkan ketiga kelompok itu sebagai air mendidih itu sebagai persoalan kehidupan. Nah, kita dapat seperti wortel. Kita masuk ke dalam komunitas itu dengan begitu gagahnya, kuat, seakan-akan kita hebat. Tapi ketika kita keluar kita loyo, kayak gitu, ngomong ini nggak boleh, ini nggak. Akhirnya loyo gitu. Menurut kita, menurut saya, menurut materi yang sudah saya terima, ternyata hal ini tidak baik. Janganlah menjadi seperti wortel Bapak Ibunya. Artinya perjuangan kaitannya dengan putus asa. Perjuangannya belum selesai sudah putus asa dulu. Masuk kelas keluar dulu. Masuk kelas. Tapi untungnya ini wortel Bapak Rudi ya. Bapak ini wortel bukan yang lain. Kebalikannya telur. Kebaikannya telur masuk dengan lemas. Dia tidak punya teori apapun dalam kehidupannya, dia tidak punya sesuatu yang bisa dia tawarkan. Tapi akhirnya dia berakhir dengan hati yang keras. Endingnya maaf ini Bapak Ibu. Jadi ada orang itu yang sudah merasa dalam kehidupannya merasa lebih pintar daripada yang lain. Akhirnya dia menjadi pribadi yang keras, keras untuk. Ternyata itu juga nggak baik dalam kehidupan kita, dalam membuat sebuah perubahan. Karena memang pada dasarnya kalau hal itu terjadi kepada manusia, bahkan lebih bahaya. Kalau ada mungkin sedikit kesombongan yang ada dalam diri hati kita, itu akan membuat kita tidak berhak atas surga Bapak Ibu. Karena memang kesombongan itu adalah pakaiannya Tuhan, pakaiannya Allah. Tidak boleh manusia menyombongkan diri, apalagi merasa lebih baik daripada yang lain. Dan jadi saya sarankan jangan menjadi seperti dulu Bapak Ibu ya. Yang terakhir yang ini yang dicintai oleh kita para donggel. Yang pertanyaan itu adalah yang kopi Bu. Dia itu masuk ya biasa aja sebagai sebuah bumbu gitu. Yang terakhir yang bumbu, tapi dia bisa membuat sebuah perubahan. Cium, rasakan, minum, semakin enak, mantap ya. Mantap, jadi semakin kopinya terasa. Tapi kemarin waktu kita beli di Bali itu Pak Beli pahit, padahal mahal ya. Udah ya Pak. Saya minum beberapa itu karena sudah ditraktir Pak Rubi, saya malu Bu. Ya sudah saya minum. Ya sebenarnya saya kepahitan. Yang penting saya paksa minum karena sudah di. Iya silakan. Kalau kopi, Anda pilih mana? Alhamdulillah saya pilih kopi Bapak. Karena saya. Bukan saya. Kalau umpamanya sampai bilang seperti itu, realisasinya di lapangan Anda pilih mana? Kami ini CGP di sini berusaha menjadi sebuah kopi Bapak Ibu. Kalau di lapangan berubah, apakah bisa berubah ini telur kopi? Nah makanya nanti kita telusuri lebih lanjut pada teori perubahannya itu ya. Jadi kita dalam hal ini dalam orang itu memang secara teori bla 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 itu ada. Kalau di lapangan mesti berubah. Iya, makanya kita pelajari teorinya dulu, siapa tahu berpengaruh nanti Bapak Ibu ya. Dalam artian kita bareng-bareng berpikir bersama demi kemajuan supaya segera ke depannya. Kira-kira Pak Ulun pilih apa Pak Ulun tadi? Saya lebih pilih telur aja. Oh, iya.
Ya kan endingnya keras. Iya. Masuk lemes. Buat keras. Timbang wortel. Masa itu tak kuat lemes. Ya, intinya salah satu nilai guru penggerak itu ternyata mandiri, Bapak-Ibu sekalian. Kemandirian itu diimplementasikan dengan tidak mau berhenti belajar. Tidak mau berhenti belajar. Artinya sebagai pribadi kita, apalagi kita adalah seorang guru, maka guru pembelajar. Makanya namanya PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nanti saya dikasih kesempatan untuk menerangkan sedikit tentang PMM tersebut. Ya sudah, intinya Bapak Ibu sekalian, ternyata teori yang benar dalam kehidupan keguruan kita sebagai seorang guru itu adalah jangan pernah berhenti belajar. Artinya belajar dengan cara mengajar. Semakin banyak ilmu yang kita tuangkan, semakin jernih kehidupan kita. Ilmu itu ibarat seperti air, kata Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali itu, beliau bilang seperti air. Kalau air itu berada di bak, tetap didiemin, lama-lama kalau itu diam akan bau, akan tidak terpakai. Itulah ilmu. Tapi kalau ilmu itu dialirkan terus seperti sungai. Kalau saya ingat waktu saya di Batu dulu, Bapak Ibu sering kali camping, itu nggak usah uang air galon, langsung minum aja dari sungai ini. Dan itu lebih segar daripada aku. Yang terakhir, maka dari itu saya mengajak sebagai pribadi, mudah-mudahan kita semua menjadi seperti kopi. Karena untuk sukses itu kita harus selalu mencoba dan mencoba lagi. Kita harus yakin tentang apa yang kita lakukan, kita tidak boleh menyerah, kita harus sabar dan kita tetap mendorong dan mendorong lagi. Dan maka dari itu tidak salah apabila dalam akhirnya lebih baik dan lebih tangkap, kopilah jawabannya. Selamat minum kopi. Mohon maaf gak ada kopinya. Palsu. Ya rumahnya pandu berarti. Berarti saya udah request sama istri kok, malah dibeliin ini, gak apa-apa, katanya biar gak ribet bawanya. Belum lagi kopi cupnya. Baik, itu slide pertama dari saya, Bapak Ibu. Sebenarnya jujur saya karena merasa tidak ingin banyak ngomong gitu, Bapak, pengennya diskusi. Karena kemarin Pak Ahmad itu materinya lengkap. Beliau bisa menjabarkan dari pertama kali pertemuan sampai terakhir begitu, Bapak. Akhirnya saya memilih terus menerangin yang bagian mana gitu. Tapi nggak apa-apa, karena sudah istilahnya sudah dapat amanah, saya sampaikan dengan begitu apa istilahnya, saya kenapa Pak? Betul Pak. Sudah bisa Pak, saya taruh di kamar. Ya ini waktu saya nikah tahun 2014. Masih kurus. Dan satu-satunya foto ideal yang saya miliki sampai sekarang, Bapak Ibu. Judulnya hari ini adalah budaya positif. Budaya positif itu menganut sebuah konsep adalah proses akhir dari sebuah hasil perjuangan kita bersama. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebagai CDP, alhamdulillah kami selama 3 bulan ini mengalami proses, dan sekarang di menuju 1.4 kami harus berbagi kepada Ibu dan Bapak kalian, Bapak semua yang ada di Sebensaga ini. Harapannya satu, memang tugas dari fasilitator, yang kedua mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya ini yang tadi Bapak Ibu, ya lagi-lagi saya tekankan, saya tidak dalam rangka mengajari, tapi lebih pada sharing apa yang sudah kami miliki. Kira-kira sebelum lanjut ada pertanyaan Bapak? Lanjut. Belum ya? Loh, dari Lanjut.
Oh ya, kakak tadi bilang positif ya, hasilnya harus positif ya. Kalau di tengah perjalanan negatif, gimana? Sebelum ke positif. Ya, ini Bapak, ini Pak Ulum. Ya. Alhamdulillah kita diajari pribadi sebagai CGP itu diajari sebagai pribadi yang tidak untuk sama dengan konsep berdakwah Bapak. Dakwah itu tidak dalam rangka membuat orang itu sadar bahwasanya dia dapat hidayah terus tobat gitu, tidak. Kewajiban kami ini hanya menyampaikan yang hak yang benar. Seumpama beliau tidak mau, itu urusan beliau seperti itu. Oh berarti dalam artian endingnya seperti itu tergantung dari customer-nya berarti, bukan narasumbernya berarti. Untuk Jadi mulai ke makmum berarti. Nah, maka dari itu sebagai CGP kita mulai hal-hal tersebut, perubahan tersebut dari diri kami sendiri dulu. Kita mulai dengan aksi-aksi nyata yang kami buat. Ya, dengan berharap kami teman-teman dulu sekalian itu tidak teraja, tapi terbuka untuk mengikuti tradisi baru kami yang akan kami jalankan ke depannya seperti itu. Maaf ini loh Bapak, ini nanti ada keyakinan kelas namanya Bapak. Orang melakukan sesuatu kalau berdasarkan kesadarannya sendiri, maka dia akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tidak perlu dikokohkan dengan peraturan harus A, tidak boleh datang terlambat, harus pulang jam sendiri, tidak perlu itu, karena memang sudah berasal dari dirinya sendiri. Nah, dalam teori yang ingin kami sampaikan di sini, teori itu berangkat dari dalam diri manusianya sendiri, intrinsipnya. Semua komponen sekolah ini mulai dari guru sampai murid itu diajak untuk, kalau di sini istilahnya keyakinan, tapi kalau menurut saya pribadi itu adalah keimanan. Karena menurut agama kita yang namanya iman hanya satu-satunya komponen yang bisa kita pasrahkan kepada Tuhan sebagai ya terima kasih kita Bapak Ulum. Jadi mohon maaf ya, kita sholat, maksud kita gara-gara kita sudah bersyukur pada Allah. Ternyata tidak. Mungkin kita gerakan sholatnya aja kalau Allah nggak ngizinin nggak bisa loh. Ya kan? Artinya masih ada unsur Allahnya. Tapi kalau keimanan itu hasil buat yang bisa kita persembahkan sebagai alasan kita pribadi kelak menghadap Allah seperti itu. Maka dari itu orang-orang di Eropa ini menganut seperti itu untuk supaya menyadarkan seseorang. Jadi tidak lagi karena peraturan beliau melakukannya, tapi lebih pada tanggung jawab dan keyakinan yang ada di dalam diri masing-masing. Berarti dulunya positif mengajak untuk menjadi positif berarti. Bukan positif gitu. Saya Berarti kurang berarti juga ya. Ya benar. Ya benar. Ya, kita mulai dulu Pak Ulum ya. Teorinya satu-satu ya. Dan ini jujur kalau dibaca bukunya Bapak Ibu banyak. Kemarin udah lihat kan Pak Bos ya, punya Pak Abu juga selainnya tulisan semua itu sudah beliau rangkum loh. Ini saya lebih ngerangkum lagi. Nah, saya punya guru fasilitator orang Pamekasan, orang Malang yang tinggal di Pamekasan. Yang tinggal di Sumeneb, namanya Pak Nur Muhammad. Kebetulan beliau ini namanya Nur Muhammad. Selama saya berada di UI, kata Nur Muhammad ini sangat sakral Bapak Ibu. Iya, mohon maaf ya, ternyata rahasia di atas rahasia itu adalah Nur Muhammad ini. Bahkan orang kalau mau kenal sama Allah itu ya Nur Muhammad ini kenali dulu siapa dia. Yang kebetulan aja namanya sama. Orangnya yang di belakang itu sudah satu. Selain orang dinas, beliau juga orang dosen katanya. Terus selama 3 bulan ini apa yang sudah saya pelajari dengan teman-teman yang lain yang ada di CGP Angkatan 255 itu, ada modul 1, masih modul 1. Tapi dalam modul 1 itu ada 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Apa saja judulnya? Nah itu filosofi pendidikan Kenya Dewantara, nilai-nilai dari peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan yang terakhir budaya positif yang wajib kami akhiri dengan dibahas. Yang wajib kami akhiri dengan presentasi di depan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau merepotkan. Enggak ya. Ada aku
Aduh, kok ganggu. Ada repot. Kayak motor yang kita bawa. Ada yang kita mau bawa dari Untuk modul 1.1 saya hanya sedia satu slide. Mohon maaf apabila tidak lengkap informasinya Bapak Ibu ya. Cuman ini sudah menjawab dari apa yang kami terima. Yang pertama adalah memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati. Gini, ternyata dalam konsepnya kita sebagai guru tuh harus memahami bahwasanya anak itu punya kodrat, namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu kaitannya dengan di mana anak tersebut hidup. Kalau beliau berada di perkotaan, jangan terlalu diajari tentang ilmu kegunungan atau kelautan. Tapi kalau beliau ada di laut, kadung-dung dan sebagainya, bolehlah kita mengajari tentang teori-teori yang kaitannya dengan alamnya. Sama halnya dengan kodrat zaman. Kodrat zaman itu sekarang sudah zamannya teknologi. Maka dari itu sebagai guru kita harus membuka diri terhadap perubahan yang tidak bisa kita tolak itu. Dan saya jujur sebenarnya salut banget kepada guru-guru yang ada di sini. Walaupun saya newcomer atau pendatang baru, saya melihat guru-guru yang yang agak sepuh Ida, guru yang itu semangat untuk belajar IT-nya tuh, semangat. Ini yang mana? Ini yang mana? Bu Ani. Kemarin waktu belajar Canva, saya bingung. Tapi dibalik kebingungnya beliau tetap aja mau ngomongin coba gitu Bapak. Saya sebagai pribadi yang yang kelahiran tahun 90-an ini ngerasa apa ya? Ngerasa ya Allah yang sudah sepuh mau belajar gitu. Maksud saya yang muda nggak mau seperti itu. Selanjutnya memberikan teladan. Nah ini makanya Ki Hajar Dewantara ini disebut dengan Bapak Pendidikan Bangsa. Beliau itu memberikan konsep-konsep teori yang luar biasa dalam pendidikan Indonesia ini. Waktu saat beliau dihukum berangkat ke Belanda sana, karena beliau adalah seorang aktivis, beliau tuh belajar kedokteran Bapak Ibu kalau Ibu sekalian baca bukunya. Tetapi dia itu aktivis, sering nulis kolonial Belanda, pokoknya gimana caranya Indonesia merdeka, karena terlalu kopal akhirnya ditendang ke Belanda. Tapi waktu itu Ki Hajar Dewantara itu tidak berada di posisi tertekan dengan hukuman tersebut, malah dijadikan sebuah kesempatan untuk belajar. Waktu itu beliau minta tolong, kalau memang saya mau dihukum sila ke Belanda, saya membawa istri yang pertama. Yang kedua, jangan hukum saya di Indonesia, hukum saya langsung ke luar negeri, buang saya ke luar negeri. Ternyata di balik itu beliau ke sana berangkat, beliau menemukan teori-teori pendidikan yang berasal dari penemu atau pengajar-pengajar di Eropa. Seperti itu. Jadi hukuman yang malah menjadi kesempatan bagi beliau untuk berkembang. Sehingga yang terjadi adalah impact yang besar dalam kehidupannya. Sudah itu beliau kawinkan teori-teori yang ada di Belanda tersebut, yang di Eropa tersebut dengan yang ada di Indonesia, menjadi satu kesatuan, menjadikan budaya baru yang banyak teori pendidikan yang sudah beliau cetuskan. Yang salah satunya adalah Tinggal Sosuntulodo, Hikmat Mangunkarso, Tukuri Handayani yang jadi jargon kita sampai sekarang Bapak Ibu ya. Karena memang walaupun mereka belajar, tetap aja landasannya adalah Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan pertama kita, sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Yang terakhir adalah menuntun murid menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana. Ternyata Bapak Ibu sekalian, di kurikulum Merdeka ini sebagai guru, kepintaran itu sudah tidak lagi jadi standar kesuksesan. Standar kesuksesan seorang guru itu mengajar siswanya, tetapi lebih pada bagaimana caranya menciptakan siswa yang berakhlak mulia dan berbudi luhur. Itu yang paling lebih utama di antara dia dibalik yang lain. Artinya apa? Sebagai guru, kalau hanya memintakan, Google sudah bisa sekarang.
Tapi kalau menjadikan pribadi yang berakhlak mulia, berbudi luhur, itu kewajibannya utama dan tidak boleh diubah dan tidak boleh ditolak. Sebagai guru kita harus mengasah ilmunya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah modul titik 1.2 ini saya satu slide juga satu slide juga, tidak ada slide yang lagi, yaitu tentang nilai-nilai guru penggerak. Jadi awal-awal itu saya disuruh untuk memahami Bapak Ibu bahwasanya kalau kamu mau menjadi guru penggerak, maka kamu harus mempunyai nilai-nilai. Yang pertama, harus berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Bagaimana cara menjabarkan hal ini? Berpihak pada murid adalah bagaimana caranya menciptakan suasana belajar yang tidak tertekan, yang murid-murid itu menjadi senang mengikuti itu. Dia datang ke kelas bukan karena terpaksa, tapi karena merasa butuh akan materi yang akan kita bayar, materi yang akan kita suguhkan. Sebenarnya saya teringat sebuah hukum ini. Jadi kalau seandainya, kenapa kita tiap hari makan? Ada yang bisa jawab nggak? Bu Emi bisa bantu saya? Karena biar gak mati. Makan begitu. Kenapa kita tiap hari makan? Makhluk hidup masalahnya. Makhluk hidup. Iya, Wah, ini jawaban orang IPA ini. makhluk hidup. Kebutuhan hidup. Ya betul, kata butuh. Jadi kenapa tiap hari kita makan? Itu hanya butuh. Maaf banget. Kenapa sholat kita kadang bolong? Goda setan yang tertutup. Hah? Setan diwajib. Karena lantarannya masih wajib, hukumnya wajib. Coba sebagai pribadi kita angkat level sholat itu sebagai kebutuhan. Setara dengan makan. Apa yang terjadi? Ya nggak usah disuruh, nggak usah dengerin ada. Sudah lihat kan? Artinya apa? Ya hukumnya diatasi sama dengan guru yang harus berpihak pada murid itu. Sama dengan murid yang mau datang ke kelas bukan karena disuruh gurunya, bukan karena takut nilainya jelek gitu, tetapi karena memang dia senang. Karena memang butuh sama ibunya itu, memang butuh sama suasana kelas itu untuk berkembang seperti itu. Alangkah bahagianya mereka datang dari rumahnya. Kan seperti itu yang pertama. Yang kedua, nilai yang harus kami miliki adalah nilai mandiri. Mudah-mudahan juga ada di dalam ibu sekalian, yaitu keinginan untuk mau selalu belajar. Itu mandiri, mengembangkan diri sendiri menjadi lebih baik sehingga apa yang sudah didapat bisa ditularkan lagi kepada sesuanya. Apa yang didapat bisa ditularkan seperti air yang mengalir yang saya bilang tadi itu. Nilai yang selanjutnya adalah reflektif. Reflektif itu ya istilahnya kita menjadi pribadi yang reflektif terhadap perkembangan apapun, termasuk perkembangan zaman saat ini. Maka dari itu kita harus menyikapinya dengan baik. Yang selanjutnya adalah kolaboratif, mau berdampingan dengan guru-guru yang lain untuk menciptakan budaya-budaya positif baru. Ya bareng-bareng kita bareng-bareng bersama gitu. Kayak Bu Elmi dulu waktu kita diterima, halo Bu. Yang mau ngajari joget-joget, walaupun agak sedikit malu tapi tetap aja alhamdulillah dibutuhkan karena kolaborasinya baik dan ada pesan yang disampaikan. Yang terakhir adalah inovatif Bapak Ibu. Kami pribadi, kita mulai dari diri kami itu harus inovatif, harus menyampaikan sesuatu yang baik seperti penggunaan Canva kemarin, penggunaan puisis yang ternyata itu membuat kelas lebih hidup lagi dan lain sebagainya. Bahkan salah satu yang sangat dibanggakan oleh CGT Bang Belega ini ya sel itu. Setiap kali ada materi bisa terus Pak Ab sama Bu Afri bicara sel itu senang sekali, apalagi udah ada blognya, udah ada ininya, dan itu jadi nilai tambah buat SMPN 1 Belega. Dan selanjutnya adalah peran. Yang ingin dilatih kepada kami adalah kepemimpinan pembelajaran.
Artinya bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang memahami bahwasanya pembelajaran itu bagaimana. Selain itu juga menjadi coach. Coach itu ya pelatih mungkin ya Bapak Ibu ya. Karena maaf, lagi-lagi karena kita kan sedang belajar, kita kan sudah tahu teorinya lebih dahulu. Sebenarnya Ibu juga bisa tahu kalau mau mengakses PMM itu dengan baik, lengkap, dan teorinya persis apa yang ada di modul kami di LMS itu. Selanjutnya adalah kolaborasi. Kami harus menjadi pribadi yang mau berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian. Harus menciptakan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu bisa di luar atau bahkan di sini. Kalau kita sepakat mengadakan apa seperti itu, kita adakan komunitas blogger. Terus kita beberapa guru yang mau ikut, kita setiap hari pertemuan membangun websitenya itu mungkin, maka itu bisa disebut dalam komunitas praktisi. Jadi tidak hanya keluar tapi juga ke dalam. Nah, agak capek juga Bapak Ibu ya. Enggak. Nah, di balik itu semua, setelah ini terkumpul, kami dipelajari tentang teori inquiry apperceptive dan bagja. Bagja ini adalah teori untuk menentukan visi misi Bapak Ibu sekalian dalam komunitas. Jadi bagja ini dilakukan dalam membuat sebuah organisasi itu menjadi lebih maju lagi. Bagja ini kaitannya singkatan dari satu, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabatan rencana, dan atur eksekusi. Dan di setiap tahapan ini ada kolom-kolomnya Bapak. Saya berharap mungkin nanti Bu Afni untuk hari nanti bisa nerangin, karena jujur di antara kami bertiga dan mungkin semua satu kelas itu kayaknya Bu Afni yang paling paham bagja. Jadi bagja ini semacam pembentukan visi misi sekolah yang itu bisa diterapkan, yang melibatkan semua komponen yang ada di sekolah kita. Nah, kita mulai masuk ke budaya positif ya Bapak Ibu ya. Jadi dari keseluruhan yang tadi saya sampaikan di awal, sebenarnya intinya pada kata ini, mulai dari filosofi pemikiran Ki Hajatiwantara, terus itu semua untuk menunjukkan nilai positif yang ada di sekolah. Tujuan terlepas tidak terbiasa dari pembiasaan budaya positif di sekolah. Nanti ada beberapa hal konsep-konsep positif seperti motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Ini akan saya sedikit terangkan nanti di bawah. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, udah, ini teori intinya yang jujur saya rangkum. Saya tidak mengambil secara rinci, tapi saya ambil kesimpulannya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah ternyata nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita perjuangkan bersama. Kalau kebaikan atau kebajikan itu sudah bersifat universal, maka dia tidak akan memandang agama apapun kan ya. Contoh saja kesabaran, kejujuran, apalagi ya tanggung jawab dan sebagainya, itu semua tidak ada itu semua orang agama apapun mengiyakan, itu perlu untuk diperjuangkan seperti itu. Yang selanjutnya adalah teori motivasi. Teori motivasi itu ada teori motivasi hukum penghargaan. Setiap manusia itu memiliki motivasi, yaitu menghindari hukuman. Kalau orang memiliki teori motivasi yang pertama ini hanya menghindari hukuman, artinya gini, saya nggak sekolah, nggak cek lo gara-gara nggak dihukum sama apa gitu, maksudnya gitu loh. Jadi kalau orang apa ya, memotivasinya takut karena nanti saya dihukum gitu, itu gagal loh, pribadi yang gagal ternyata. Jangan sampai berada di posisi itu. Yang kedua juga nggak terlalu. Yang kedua adalah mendapat penghargaan atau imbalan. Yang terakhir adalah orang yang menghargai diri sendiri. Itu
yang terakhir itu yang pas untuk diperjuangkan, yang harus ada di dalam diri kita masing-masing. Alhamdulillah ada diskusi baru. Saya telah merasa tergelitik dengan ucapan-ucapan yang pertama itu ya. Karena cek berarti sampai sama saya sudah gagal, berarti sudah teori. Iya kan? Teori kan sudah gagal sampai sama Kan saya. masih proses. Oh, berarti udah pertama kali sudah gagal berarti sampai sama saya. Yang pertama, ya mohon maaf Pak. Alhamdulillah. Pesanan jebok loh ya. Iya. Memang salah satu tipe-tipe orang gak sukses itu banyak alasan, beralasan, mencari alasan. Lagunya Malaysia ini. Jadi saya dulu waktu di Malang itu, kalau kamu salah ya salah gitu, gak usah beralasan. Ya saya salah Bapak Guru, saya salah ya, saya mohon maaf gitu. Mohon maaf karena memang saya di rumah harus ngurus sana mandiin gitu. Sama. Terus jalannya kayak gitu. Suami-suami Ada bini mendidik. Terus jalannya Sama-sama suami dapat Ambil contoh yang lain aja. Jangan cek kok. Iya, ambil contoh yang lain aja. saya berterima kasih sama Bu Ida itu udah dibantu. Makanya ambil contoh yang lain aja. Saya merasa tersinggung juga ya. romantis saya. Hah? Ya, sempat tersinggung. Ya. Intinya nanti alasannya ke depan kita mau maju itu mau sukses itu bukan dari karena eksternal tapi dari diri kita sendiri. Nah ini yang ingin diperjuangkan, bibit-bibit keyakinan, bibit-bibit keimanan yang kita mulai harus sebagai guru dimulai dari kelas. Kita mulai dari kelas. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Saya menganalogikan keyakinan kelas ini sebagai keimanan kelas. Lagi-lagi saya harus tegas. Karena fasilitator kami pun juga bilang waktu awal-awal materi itu, ini yang buat orang Eropa, orang-orang Barat. Jadi istilah-istilah Islam tidak masuk. Tapi sebenarnya sama. Keyakinan kelas ini dibangun untuk menyadarkan siswa supaya tidak melanggar aturan sekolah, tidak karena peraturan, tapi karena dirinya sendiri memang sadar tanggung jawab sebagai seorang murid harus datang tepat waktu ke kelas dan lain-lain kesepakatan yang lain yang salah satunya mungkin kemarin Bu Lilis yang bikin kesepakatan untuk boleh kotor langsung didenda, itu luar biasa menurut saya. Dan hal ini Bapak Ibu semua tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia. Siapapun manusia, kalau memang menganggap dirinya manusia, beliau butuh satu sebagai untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Itu semua kebutuhan dasar manusia. Nah, yang selanjutnya adalah teori kontrol. Sebagai guru, kita harus sedikit memahami tentang ini. Setiap individu memiliki tujuan dan tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Lagi-lagi sama ternyata seperti konsep dakwah dalam Islam kan tidak bisa kita membuat orang itu kemarin yang di Arab Saudi itu yang dikatakan waktu itu Bapak Ibu ya mungkin Pak Fatih mengamati orang-orang Argentina bersahabat atau orang-orang masuk Meksiko Brasil dan sebagainya itu ternyata bukan karena si Zakir Naik. Pak Zakir Naik datang waktu itu, beliau ngomong bahkan ada banyak batu-batu di sekian-sekian itu banyak tentang informasi Islam. Ternyata bukan karena itu. Rata-rata tuh orang Argentina yang masuk Islam itu pertama karena kebaikan. Nah, ada orang kata ngasih makanan, ada orang Argentina waktu itu kemalaman terus posting di YouTube, di Instagram langsung ditanggapi sama orang Qatar, langsung dijemput terus dibawa begitu.
Artinya perubahan yang terjadi ternyata bukan dari omongan, tapi dari tindakan. Nah, tapi kontrol ini harus kita pahami sebagai keniscayaan kita sebagai manusia. Kita tidak bisa merubah murid itu hanya bilang, kamu tidak boleh begini, kamu harus begini, kamu bukan. Jadilah contoh yang baik bagi beliau-beliau. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini kaitannya adalah penghukum. Kalau kamu ini, maka kamu berdiri di depan, maka kamu harus keluar. Itu teori pertama itu kurang bagus Bapak Ibu. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Kamu ya tiap hari bikin contoh yang jelek sama teman-teman yang lain gitu. Itu yang kedua juga kurang baik. Dan yang kelima selanjutnya sebagai teman. Ayo lanjutkan. Ini lumayan. Guru yang jadi temannya murid itu istilahnya bagaimana yang sudah baik Bapak Ibu. Kalau memang tidak bisa menjadi teman ini nanti bisa diekspresikan dengan teori restitusi yang kami bikin sebuah video. Jadi gimana caranya membuat siswa itu paham bahwasanya dia salah, tapi dia kesalahannya juga terkonfirmasi, tapi dia mau untuk memperbaiki kesalahannya tersebut supaya tidak mengulangi lagi. Itu teori restitusi yang akan saya terangkan kepada Ibu. Baik Bapak Ibu, boleh sedikit saya istirahat? Saya ingin menyetel sebuah video.ไม่ไปโรงเรียนเหรอ 112 แล้วก็จำนวนถัดไปคืออะไรสุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ นะดูแลแม่ครูให้ครับ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆอะหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวอะน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น สวัสดีลูกสวัสดี ครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อย ครับแม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วล่ะ ครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่าแม่สักครู่นะครับแม่แม่แม่แม่แม่ จะไปไหนเนี่ย แม่ถ้าผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก ยายจะไปไหน
ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจักษ์บอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะครับแม่ไม่ไปโรงเรียนหรอ berbaktilah kepada orang tuamu. Ayolah kita berubah. Apa cita-citamu ingin kepada orang tuamu? Kalau sebatas ternyata Bapak Ibu yang dalam masalah aja itu kan tidak dalam dalam video dalam pelaksanaan ya. Alhamdulillah ternyata perubahan itu akan sangat maksimal apabila ternyata dimulai dari diri kita, apalagi itu diwujudkan dengan situasi nyata. Ya ini yang terakhir dari saya, Bapak Ibu. Jadi sebagai guru ada salah satu metode yang bisa kita lakukan, yaitu segitiga restitusi ini. Mudah-mudahan kalau ini dibiasakan, bagaimana kita menghadapi murid, tidak lagi dengan cara memaksa atau memberikan peraturan-peraturan saja. Tahapan-tahapan restitusi ini berbentuk segitiga, yang dimana tahapannya adalah satu, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan yang terakhir saya mohon maaf, saya juga nangis baru ini karena saya duduk belum bisa. Bapak, monggo. Terima kasih Pak. Untuk video tadi, kalau kita lihat dari kacamata sisi A,
kita lihat dari sisi itu ada kekurangan. Nah, disitulah, ini masukkan aja buat saya sendiri ya, buat saya sendiri. Kenapa? Di dalam telah itu memang akan mengganggu. Tapi teman-teman mau punya pun timbangnya kan adanya itu anak-anak itu ekspresi itu ikut beda mama, kasihan ke mama, tanggung jawab ke mama. Tapi di sisi lain, makanya saya salut dengan mereka. Ini level ini, cuma itu cuma kalau tidak ada di segitiga, kita punya inspirasi lagi. Pak Ulum material. Kalau aja ada di tempat lain itu punya motivasi cara tersendiri dan ini kelas punya konsep lebih baik lagi. Ini untuk saya pribadi, mohon maaf ini, ya, untuk saya. Penekanannya contoh, kan? Tadi ada jangan kasar, ternyata perlu kasar dikit. Cuma ini prosesnya bagaimana caranya, itu kita ya. Terima kasih Pak. Ya, saya tambah lagi ya Mas. Indonesia. Aceh kata sampai tadi itu guru belum merdeka sama K13 itu hampir sama. 28 itu kita berputus sama student center ya. Hasilnya dari guru 13 itu kita ini hasilnya pelayanannya siswa. Ini akan sama aja. Tergantung gurunya aja caranya untuk bagaimana siswa itu tertarik tentang pendidikan. Nggak usah guru merdeka atau K13 itu apa? Iya. Hasilnya sama aja, hanya pemerintah itu mau bolak-balikan judul aja. Saran apa masukan. Hasilnya sama aja. Kita ini hasilnya pelayannya siswa di kelas. Tapi jangan nyuruh belikan kopi Pak, itu murah aja. Iya Mas. Bawakan tas saya. Bawakan tas saya. Sama aja lah. Kita konsepnya seperti itu, merdeka K13-nya satu. Kita ini pelayannya siswa. Siswa bertanya, kita pun memberikan lagi. Siswa bertanya, tas saya minum lagi kopi loh. Ya. Terima kasih Bapak Ulum sama Bapak Bagi masukannya, dan itu sangat benar. Cuma benar, tapi kurang. Tapi gini Bapak, maaf ya, mohon maaf. Dalam aplikasi saja, aplikasi HP Bapak yang Bapak berikan itu ada istilah API di Play Store-nya ya Bapak Ibu ya. Kalau dipencet, apa yang terjadi? Kira-kira nggak usah yang pengguna yang banking gitu. Kalau terjadi update, biasanya nanti ada tambahan pakai PIN atau mungkin pakai finger ya kan, dan lain sebagainya. Ya Bapak ya. Itu kan kembali ke gurunya masing-masing. Kan sama seperti itu. Maksudnya begini Bapak Ibu, memang dari dulu tentu aja sama yang kita lakukan. Cuma karena kita diupdate, karena kita diperbaharui. Makanya apa dikolek ke guru didik. Kalau kita umpamanya kita selalu diupdate, tapi gurunya nggak mau maju, sama aja bohong berarti. Percuma. Karena Mas tadi udah bilang, sebelum apa didik. Numpuk sampai makanya kembali ke dirinya sendiri. Kalau dia mau berubah, pasti berubah. Biarpun guru belum pakai A sampai Z. Itu menurut saya. Kalau umpamanya guru merdeka kata-kata seperti ini, buruan-buruan, tapi dia tidak mau berubah, apalagi mereka berdidik, tak percuma. Bener nggak? Benar Bapak Ulum, saya tidak menyalahkan Bapak. Yang lo termasuk yang tapi kan tadi karena logikanya sebenarnya update aplikasi ya Bapak Ibu, ya kan ya. Aplikasinya diupdate, diperbaharui, maka yang terjadi ini Bapak Ulum. Nah ini Bapak Ulum. Tunggu ya Dek. Terjadi Pak Ulum seperti ini. Maksudnya akan ada cara, karena kita sudah diperbaharui kurikulumnya, kita sudah diupdate dan kita sudah mengkliknya, mengiyakannya untuk diterapkan di sekolah kita, maka harus kita jalankan
baru ada ini saudara. Sebenarnya bukan hanya MDMP dan sebagainya. Saya nanya balik, Presiden sampai tanggal 24, apapun belum berubah kan? Saya nanya sampai. Munasib lah. Yaudah, apakah akar objek itu? Ya kuda kan menteri Pak Nur itu. Bukan, maksud saya Kak, bukan begitu. Ada tanda. Apakah nanti mereka belajar itu akan laku? Enggak mungkin. Apa nggak akan ditampung lagi? Ada wadahnya lagi? Nggak mungkin. Ini program sampai tuntas. Ayo saya nanya. Tunggu tanggal lain. Ya nggak bisa. Maksud saya setuju dengan Pak Nuris. Mereka itu kembali ke dirinya sendiri. Biarpun dia mau belajar terus tetap update. Aku ini kayak Bu Bos, kayak Bu Eli nggak update, dia lebay. Nggak bisa. Kayak Pak Ismail nggak bisa. Buktinya update. Kayak contoh. Bela. Kok ini persepsinya ke tim bahasa Indonesia? Dia kan di sana. Ada usul ini. Terus kau kata Kalau tak kerja gue, ada kalau berubah. Bisa Pak kerja Enggak, kita kan hanya sharing aja. Soalnya ada saya kemarin saya pengen nanya ke Aap, tapi karena saya sakit, saya panas, saya nggak masuk. Sekarang ini saya paksakan. dari ini Pak, dengan berlanjut, walaupun Jokowi nanti Ibu kan sudah belajar sejarahnya dari KSP, dia ubah kaki dia. Kita pendidikan kita ini sudah diobok-obok berapa kali? Cuman begini Bapak, mohon maaf sebelumnya ya. Jadi kalau kita mau ikut budaya positif dan teori-teori baik yang sudah ada, ternyata investasi terbaik dalam sebuah proses pendidikan yang ada di lembaga apapun, termasuk sekolah kita ini, tidak lepas dari kata SDM. Pastinya. Nah, kalau seandainya SDM yang sudah terlatih sedemikian rupa, sudah tangguh, sudah bagus, sudah baik, insya Allah kurikulum apapun, mohon maaf ya, tidak bisa sebenarnya kurikulum itu dikaitkan dengan politik. Sebenarnya kalau kita sudah berguru harus bijaksana menerima itu. Kalau bisa, makanya Mas Nabi nanti Mas Nabi berlebihan bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ya, tiap kali ada kebijakan itu pasti ada hikmahnya. Nah hikmahnya itu aja yang kita ambil. Perkara nanti ada updatean baru di kurikulum selanjutnya di bawah pimpinan Pak Nadiem, di pimpinan wilayah Pak Nadiem, tidak masalah Bapak Ibu. Mungkin ada hikmah lain yang bisa kita ambil sampai seperti itu. Sehingga kan kebetulan Pak Nadiem kan orang IT boleh lah saya lanjutkan poin saya dulu. Tinggal 3 orang 4. Boleh ya. Nah, waktu konvensi di Amerika itu di PBB, Pak Nadiem itu bilang ke orang-orang di dunia sana, saya mau itu kan hanya sampai itu salah. Yang dimaksud PBB itu hanya itu bayangan itu yang tepuk tangan itu. Oh, benar enggak? Saya kurang paham, cuma bayangan itu kalau nggak salah DPR bukan ya anggota DPR bayangan semua itu pasti. Ya, jangan membanggakan tepuk tangan itu orang-orangnya juga cuma kan itu, maksudnya itu terjadi Bro. Nah, saya cuma ingin menyampaikan waktu itu Pak Nadiem bilang saya memiliki berapa sekitar 100 atau 200 gitu. Saya mohon maaf ya kurang waktu pada lupa kita itu, cuman beliau punya tim di luar sistem yang membangun sistem ini sedemikian rupa supaya lebih bagus lagi. Dan itu yang ini hasilnya. Ini hasilnya yang sedang kita kerjakan sekarang ini. Kemarin Bu Ida modul titik 1, modul titik 2, sekarang modul titik 3. Alhamdulillah lancar belum. Sebenarnya kami CDP ini hanya memulai lebih awal. Kita sebagai guru ini memiliki kesempatan setara untuk belajar. Beliau ini tidak hanya sebatas menteorikan, tapi juga merangkul, membuat. Artinya apa? Mengajak guru-guru untuk berkarya sedemikian rupa supaya memang terpantau dengan baik. Maaf, kenapa kita selama ini
update bisa yang di Facebook di apa di wilayah kita. Ada yang dulu kan, padahal itu punya orang-orang barat, sebenarnya itu Yahudi yang bikin. Dan istilah Facebook yang katanya wall atau dinding beranda itu kan sebenarnya penyebarannya orang Yahudi ke dinding-dinding dibentukkan gitu. Itu kan tadi sih mereka, kenapa kita mau menulis apa mencurahkan status kita di dinding Facebook itu. Sedangkan platform-platform yang sudah memang benar tidak ada unsur politik, tidak ada unsur doktrin atau dogma tentang keagamaan bahkan kesesatan, kenapa kita tidak mau seperti itu? Nah, Bu Diana kemarin meminta saya untuk menerangkan ini. Jadi ini progres pendidikan kita sebagai pribadi yang mandiri yang mau terus belajar itu bisa diimplementasikan atau dilakukan di platform ini. Apa bedanya dengan kurikulum sebelumnya? Kurikulum sebelumnya sebatas teori. Sekarang kurikulum merdeka ini sudah terangkum, sudah terdata. Makanya kemarin Pak Taufik yang belum mungkin ketahuan zaman gitu. Itu semua terkoneksi Bapak Ibu. Jadi dari adanya akun belajar yang kita miliki itu semua nanti terkoneksi dengan baik. Sehingga repot Bapak Ibu sekalian di dunia maya, di dunia internet akan terdeteksi dan Bapak pantas benar menjadi bisa menjadi guru yang bahkan guru praktik baik. Jadi siapapun yang bekerja di platform Merdeka Belajar ini suatu saat bisa saja dipanggil ke pusat. Contohnya Pak Priyatno, kalau bicara kuliahnya kan ketua KDPM Bakaran ini, beliau sudah sering bekerja, sekarang berangkat latihan, itu seperti itu sekarang kalau iya soal itu. Lalu gurunya tetap perjalanan nilai baiknya tetap. Tapi ada perubahan apa cara atau proses atau Kita lihat aja nanti di lapangan. Gimana hasilnya apa? kalau lokalnya kan saya cuma saya nyampaikan Ya makanya kita lihat di lapangan. Bebas cara itu. Kita ada pemanisnya, kita makan lah. Bukan. Makanya saya kemarin tanya ke Aminnya sama tuh. Kalau saya nggak tahu saya akan masuk. Ini pertama yang platform Merdeka Belajar ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, 3 set terakhir ini saya dedikasikan kepada kegiatan setelah ini, yaitu implementasi kurikulum Merdeka. Memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun guru berada. Kita belajar pada platform Merdeka Mengajar memberikan fasilitas pelatihan mandiri yang memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga pendidikan untuk dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengakses secara Itu apa? Implementasi apa implementasi itu apa? Apa kayak kita harus ngetik? Ya mohon maaf Pak. Apa kalau harus maca? Ya apa kita harus maca? Baru saya tambahin tadi malam Pak. Oh iya. Soalnya dibaca berbalik-balik maklum gitu. Implementasi. Nah, kita bandingkan ini PMM yang Ibu Habinya itu dengan pelatihan yang ada di Google. Itu kan mahal bayarnya. Kalau kita mau bayar, ada yang gratis tapi biasa materinya. Tapi kalau yang bagus-bagus, itu bayar. Iya, di Google itu. Tapi kalau di sini yang bagus-bagus, gratis. Udah gratis. Dan ini lagi sertifikat kaitannya dengan karir Bapak Ibu sekalian. Kalau memang benar-benar mau jadi guru yang berkualitas. Kita cobakan yang ini. Sebenarnya pada secara ini Bu, secara proses cuman ini kasih nyata ini. Yang pertama adalah salah satu pilihan kasih nyata. Nanti setiap modul itu nanti akan ada pilihan mau menyebarkan itu dengan baik atau mau apa gitu. Tadi ada 3. Kalau yang modul 1 ada 1, modul 2 ada 2, modul 3 ada 3 cara. Dan itu semua nanti dimasukkan ke sebuah PDF yang tidak boleh lebih dari 10 MB, diupload lagi di platform Merdeka Belajar. Nah, ini yang penting Bapak Ibu.
Yang paling penting itu nanti satu feedback ya di Google Form, silakan dibagikan ke teman-teman guru yang lain, guru-guru yang lain. Itu di grup Google Form yang harus dibuat. Nah, ini sebelum praktek Bu ya, biar tahu ya. Nah ini Bu Pak, kan mungkin Ibu Bapak sekalian kan kemarin Bu Ida juga masih ini Bu Ida ya, masih belum kasih nyata Bu. Maaf Bapak Ibu, pada saat kasih nyata nanti ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama tidak mengandung unsur plagiarisme. Memang benar kita bikin satu Bakarta ya, cuman mohon sekali untuk diedit benar-benar. Ganti warnanya kalau bisa nanti, kalau bisa Diganti apa template, kalau bisa di copy kesimpulannya aja. Pastikan hasil nyata ada sesuai dengan panduan yang setara. Artinya nanti apa saja yang diminta silakan dikerjakan sesuai dengan modul. Karena tiap modul parameternya beda-beda. Pastikan nanti kita dilakukan sesuai dengan hasil nyata, dan hasil nyatanya harus sesuai dengan modulnya. Tidak boleh hasil nyata merdeka belajar tapi hasil nyatanya yang lain tentang kurikulum. Salah ya. Pastikan ada mata dokumentasi tentang hasil nyata minimal 1 baris. Ternyata 4 barisnya yang Google Form itu tidak harus 3, 4, 5, tapi lebih banyak lebih bagus. Ya. Terus hasil validasi, dan setelah itu baru kita nunggu dipantau sama beliau-beliau di sana, nanti diperhatikan, dikoreksi kurang ini kurang itu. Dan yang terakhir itu kalau sudah berhak untuk mendapat sertifikat, nanti muncul form Bapak Ibu, nama, tanggal lahir dan sebagainya. Di situ kesempatan sumber sekali, jangan sampai ngisi, jangan sampai salah ngisi. Nanti kalau salah ngisi berubah apa? Tidak bisa dihapus, jadi sertifikatnya juga akan salah. Baik, terima kasih dari saya. Alhamdulillah ini cukup satu jam. Memang tugasnya satu jam Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa didiskusikan lagi. Gimana ya? Tinggal langsung kasih nyata aja sekarang. Terima kasih. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada penasaran siap Wahmi, oke Wahmi Nanti saya jawab teman. cepat jadi gini Wahmi ya, semua materi kembali ke siswanya, dia pandang guru yang selalu update seperti itu. Oke. Kalau umpamanya materi ini gagal, teorinya sudah diterapkan gagal, apa terus akan dipakai? Teori ini maksudnya teori yang teori umpama kelas ini A, teori saya dipakai, ini akan gitu, ternyata gagal, apakah tetap akan dipakai? Teori umpamanya A ya, diterapkan kelas 7A, ya teori positifnya merdeka ini, ternyata nggak berhasil. Apakah masih diterapkan ke kelas yang lain B, C, D? Oke, baik, terima kasih Pak Ulum atas pertanyaannya. Saya hanya mencoba membantu share sehingga kita bisa berdiskusi. Oke, sebenarnya para perubahan paradigma, namanya juga perubahan paradigma. Jujur saya pun juga seakan-akan tertampar dan teranut. Masa pikiran saya kok seperti ini maksudnya Menteri Pendidikan seperti itu. Saat saya juga diskusi sama orang tua saya, kebetulan juga pendidik, beliau juga tidak setuju. Ini Pak Nadiem sudah mengubah pendidikan kita dan seterusnya, karena memang beliau bukan dari orang-orang pendidikan sebenarnya. Akhirnya muncullah suatu paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi yang diusung adalah memang pendidikan zaman dahulu yang memang adalah dasar-dasarnya dari Ki Hajar Dewantara yang dahulu. Seandainya memang teori ini tidak cocok dengan dunia pendidikan, pastilah mungkin teori ini tidak akan diterapkan. Seperti yang kita ketahui, universitas besar saja punya lab school, artinya lab schoolnya untuk menerapkan teori pendidikan yang nggak cocok pasti ditarik kembali. Oleh karena itu saya
bawahi, percobaan yang dimaksud adalah percobaan teori-teori yang baik yang sudah dirumuskan berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Paham? Kota, gunung, desa, beda tempat. Apakah sama diterapkan di kota, desa, sama gunung? Kalau menurut saya pribadi sama, karena yang diusung dari Ki Hajar Dewantara itu kan intinya pendidikan itu adalah suatu kegiatan menuntun bakat dan potensi dalam diri anak sehingga mereka bisa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kita yang kami pelajari saya, kita tidak boleh menuntut murid itu tuh untuk pintar, untuk pandai, tidak boleh, karena setiap murid punya kepandaian, punya bakat masing-masing. Kita hanya bertugas menyediakan tempat belajar yang nyaman sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Siswa itu dipeta-petakan berarti dong. Oh ini sukanya beda. Oh ini IPA, ini BF. Terus gimana? Kalau sepengetahuan untuk nilainya loh ya pas gimana itu? Kalau sepengetahuan saya pribadi, itulah yang dimaksud dengan mungkin differentiation learning, maksudnya ke sana. Artinya bolehlah mereka belajar semuanya, tapi mereka punya kekhususan apa yang mereka sukai. Makanya seperti sekolah kita sudah memfasilitasi untuk adanya ekstrakurikuler bola voli, karya ilmiah, kemudian banjari, KWU. Mereka senang apa? Mereka untuk nilainya, karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Oh saya IPA tidak mampu, oh saya matematika tidak mampu. Kok gimana itu nilainya? Kadang kan differentiation learning ya. Nah itu gimana cara solusinya? Benar. Kalau saya pribadi menganggapnya yang penting mereka mengikuti secara standar pelajaran saya. Misalkan mereka mengikuti standar, bagi saya itu sudah cukup. Tapi itu tantangan bagi saya secara pribadi. Saya harus menciptakan pembelajaran saya yang nyaman dan menyenangkan sehingga mereka mengikuti pelajaran saya dengan senang sehingga ilmunya bisa masuk. Karena yang kita harapkan dalam pembelajaran ini adalah mereka bisa belajar secara menyenangkan sehingga ilmunya bisa masuk. Toh Pak Nadiem tidak mempermasalahkan di dalam konteks sekarang. Pak Nadiem tidak mempermasalahkan nilai, begini kita tidak ada ujian nasional. Yang ada kan KKM saya. Yang biasanya kelas 8 saya kadang mengaitkannya ke sana. Oh, kita bisa menerapkan ini asalkan memang pemerintah benar-benar tidak konsisten, tidak memperhatikan nilai bagi kelulusan siswa. Berarti sama seperti Pak Rudi kayak Pak siapa itu? Dan Madi 3D duduk diam dalam menengahi sudah lulus kan? Lulus lah. Benar kan? Iya. Benar sekali. Tetapi itu tantangan saya pribadi. Bagaimana caranya biar anak duduk di kelas saya tidak 3D, tapi mereka mereka semangat buat belajarnya. Itulah tugas guru yang diharapkan dalam pendidikan seperti ini. Kalau saya sama orang tua saya sempat diskusi gini, saya sempat bilang gini sama orang tua saya, kan beliau beranggapan enak guru sekarang mau lakukan nyanyi gini. Saya sama bilang justru tugas guru sekarang lebih berat versi saya menurut saya. Kenapa? Karena guru sekarang harus tahu muridnya ini kurangnya apa. Kita diajarkan dalam teori kebutuhan manusia bahwa seorang yang memiliki perilaku menyimpang dia pasti kekurangan dari 5 kebutuhan dasar. 1. Kebutuhan terhadap kebutuhan hidup fisik, 2. kasih sayang, 3. kebebasan, 4. kesenangan, dan 5. pengakuan. Jadi mohon maaf sekali, semisal seperti anak kita siapa saja yang kira-kira agak nakal belum seperti misalkan agak susah ini. Ya. Berarti ini tugasnya guru magang apa guru BK? Guru semua guru. Ya saya kan tanya guru BK, mohon maaf yang tersinggung ya. Siap. Mohon maaf. Sebabnya nanti akan dikatakan, oh anak A ini kekurangannya ini, anak B ini kekurangannya ini. Berarti kita kan harus tahu. Dari per kelas itu kan agak susah juga. Berarti memang tugas kita agak berat seperti itu, mata-matakan itu. Dan untuk memajukannya, apakah yang sudah tahu, yang tidak tahu, di waktunya membagi waktunya gimana?
Oke. Sebelumnya mohon maaf Sir, ini bagi waktu di saat jam pelajaran. Yang sudah tahu kan wes sudah beres kan. Yang tidak tahu ini proses Oke. Terima kasih Sir atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, menurut kami mungkin Pak Nuris juga sebenarnya hal ini selaras dengan yang disampaikan Ibu Diana waktu IHT. Artinya dalam tingkatan kurikulum merdeka tidak dituntut pencapaian kader selama dia masih dalam satu fase. Itu materinya mana yang disampaikan, mana duluan dan seterusnya, itu jenjangnya adalah satu fase. Jadi guru masih punya banyak waktu untuk lebih mendalami siswa itu yang kurang apa, bisa kita dekati, siswa ini kurang kebutuhan dasar apa, bisa kita dekati sehingga dia bisa berkembang secara maksimal. Salah satu contoh misalkan, mohon maaf sekali, misalkan siswa kita, misalkan Jeffrey misalkan, dia kan seolah-olah salah satu aspeknya, salah satu sikapnya ingin apa ya, sering keliling sekolah, kemudian ingin menunjukkan bahwa dia anak kelas, dia punya kuasa dan sebagainya. Jadi selaku guru mungkin kita bisa mengidentifikasi, kita tidak bisa langsung memanggil Jeffrey, kamu ini gini anak menghukum, tidak. Kita lihat kalau Jeffrey seperti itu berarti dia kekurangan kebutuhan apa dia yang jangan-jangan karena dia sok-sok berkuasa, berarti yang kurang adalah kebutuhan pengakuan terhadap diri. Jadi kita sebagai guru di kelas memberikan pengakuan kepada Jeffrey. Contoh, ayo Jeffrey silakan ke depan kerjakan. Oh bagus sekali Jeffrey ya, bagus ya teman-teman, ini adalah hasil Jeffrey dan sebagainya. Itu sekiranya bisa memenuhi kebutuhan pengakuan yang dibutuhkan oleh Jeffrey dan meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak sosial. Ya, maksudnya apa ya? Itu emosinya. Besok lagi ya. Di pembahasan berikutnya ya, jelaskan ya. Untuk pembasmian, begitu pembahasan. Pembasmian. kan nanya. Hanya butuh pembasmian. Kurikulum merdeka itu kan aneh menurut saya. Benar, Sir. Dan Anehnya gimana? Biarpun kita nggak tahu tetap nilai tidak apa-apa. Anak ngeleng dibiarkan. Itu kan bukan dibiarkan, benar. Kata kasarnya dibiarkan, tapi nanti dibimbing. Benar kan seperti itu? Ya, kan ada pengajaran berlaku. Seperti ini contohnya. Tidak dibiarkan ini. Tidak perlu dengan Ada 5, 1 tidak. Ya, jangan sebelum saya saja dan kami juga waktu pendidikan awal juga seperti ini. Saya sama Pak Nuris sempat berdiskusi. Ibarat semisal ini adalah doktrin Islam, PGP ini pasti misalkan mohon maaf yang bergaris keras ini mengobok-obok pikiran kita dan mengubah mindset kita bagaimana harus mendidik yang sebenarnya seperti itu. Ubah mindsetnya loh. Jadi jangankan sebelum kita juga seperti itu, tapi kita dalami, oh ternyata benar dan coba kita terapkan, insya Allah juga. Uang sampai masih kami masih ada modul titik 2 sama titik 3. Nah titik 2 itu 2.1 nanti ada beberapa penjabarannya mungkin kaitannya dengan diferensiasi nasib juga ada, tapi kami belum belajar ya. Untuk saat ini yang kita sampaikan. tunggu sesi berikutnya. Karena besok ya. Jadi untuk yang 3 tahap ini judulnya adalah perubahan mindset paradigma pendidikan dihajar. Iya, bisa. Dan Berarti otaknya yang perlu diubah. otaknya yang belum diubah. Tidak Pak Budi terlihat dengan Pak Dibli. Kalau sepertinya Pak Budi mindsetnya tidak bisa berubah, ya gitu-gitu aja. Ngajar lagi, gak ada apa-apa, gak kreativitas, gimana? Buktinya juara. Kalau umpamanya nggak berubah-ubah gimana? Ayo. terima kasih Sir atas pertanyaannya yang luar biasa. Sebelum masuk ke saat
Ternyata bukan seperti itu. Ini kan masih mau dilanjutin. Iya. Jangan mau jadi langsung aja gitu. Oh iya. Artinya di sekolah kita itu sudah menyediakan apa ya? Orang-orang yang hebat, tinggal muridnya mau memilih ikut kemana. Oh, semisal Pak Rudi dengan kehebatan polinya, berarti boleh untuk membimbing anak-anak poli, anak-anak yang suka bidang olahraga. Saya rasa akan lebih passionnya, akan lebih keluar saat dibimbing oleh Pak Rudi. Artinya saat kita menerapkan sekolah kita menerapkan diferensiasi learning, di samping pelajaran umum yang ditularkan, sekolah kita membuka mereka ini inginnya kemana. Oh, ingin ke poli, silahkan Pak Rudi dengan gaya polinya yang luar biasa itu, sehingga muridnya bisa menang kemana-mana. Oh, ingin ke pidato, Bu Zaimah mengembangkan pidato mereka. Ingin ke karya ilmiah, ke Bu Diana. Ingin IT, ke Pak Lurus, ataupun ingin bahasa Inggris, bisa ke Sepuluh, sesuai dengan bakatnya. Bukan berarti maksudnya Pak Rudi di bidang poli, Pak Rudi harus mengajarkan yang menarik terus dipadukan dengan bernyanyi atau menari. Tidak, sedangkan sesuai dengan bakatnya. Ya, saya rasa dengan pengajaran yang olahraga di luar kinestetik itu saja sudah menarik bagi siswa. Kadang siswa itu hanya butuh keluar, butuh menyenangkan, sehingga butuh bergerak, sehingga mereka bisa dapat ilmunya. Berarti ngajar di kelas, di luar kelas tidak masalah kalau dulu. Tidak masalah ya ujiannya ya. Masalah kalau hujan. Ya sudah, berarti nanti materi belajar di luar. Ya bukan di rumah. Di luar. Tapi di dalam area sekolah. Benar sekali Pak Rudi. Saya pribadi menganut ajaran itu. Saya senang mengajak siswa keluar, memanfaatkan lingkungan sekolah, mereka pun belajar apa sehingga bisa lebih masuk. Mungkin seperti itu. Ya. Sudah, Sir? Terima kasih banyak atas masukannya, atas diskusinya dari pertanyaan sebelum. Mungkin kita bisa membahas, saling bertukar informasi lebih dalam dan lebih mengenal. Terima kasih banyak sebelum dan Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga ingin mengakhiri presentasi saya. Yang terakhir dari saya, apabila ada salahnya itu dari saya pribadi, Bapak Ibu ya, dan apabila ada benernya itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala selaku yang kuasa atas segalanya. Kita langsung berbicara. Mohon maaf apabila ada salah.